Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 8, episode ke-8, yang mana dari episode ini dan seterusnya kita akan bersama-sama mengimplementasikan apa yang dikatakan Alkitab di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah satu kata yang sangat dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang berbeda dengan banyak negara lain. Kultur budaya kita yang sedemikian ketat menjaga wibawa sebuah keluarga membuat banyak peristilahan yang bertujuan menjaga kesakralan sebuah keluarga. Seperti bibit, bebet, dan bobot di adat Jawa. Ataupun seperti istilah Hasangapon, Hamoraon, dan Hagabeon di adat Batak. Dan istilah-istilah seperti ini pasti dimiliki banyak suku di Indonesia. Semua ini memperlihatkan betapa tingginya nilai sebuah keluarga dijunjung masyarakat Indonesia. Sekalipun begitu sakralnya adat istiadat untuk melindungi sebuah keluarga, tetaplah tidak bisa terhindarkan serangan-serangan yang memungkinkan sebuah keluarga tercerai-berai. Dan serangan ini lebih sering disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal, yaitu dari luar dan dari dalam keluarga itu sendiri. Di dalam video kita ini, kita akan lebih spesifik menyebutnya sebagai faktor keinginan salah satu pihak dan faktor keinginan kedua belah pihak. Mengapa demikian? Ini disebabkan segala faktor eksternal itu tetap akan berpengaruh secara internal, yaitu kepada salah satu atau kedua pihak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga di awalnya terbentuk dengan pertalian kasih antara seorang pria dan seorang wanita dan berkomitmen membentuk sebuah keluarga. Komitmen yang diucapkan kepada Tuhan dan di hadapan jemaat. Dari sini terlihat betapa berat janji itu, yang mana diartikan bahwa sepasang anak manusia ini sebenarnya tidak lagi memiliki hak secara bebas untuk menentukan nasib perkawinan mereka. Mereka sudah bersepakat untuk membagi kebebasan itu pada tuntunan Tuhan. Iya, sekali lagi, mereka sudah berjanji menyertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan keluarga yang mereka bentuk. Bila kita mendalami konsekuensi itu, maka kita akan melihat bahwa keutuhan sebuah rumah tangga adalah tanggung jawab kedua pihak, karena mereka berdualah yang mengucapkan janji. Jadi, tidak akan bisa diterima apapun alasan dari salah satu pihak. Timbul pertanyaan, bagaimana bila kedua pihak yang secara bersama-sama mengajukan perceraian, baik perceraian dalam hati panas maupun secara sangat baik-baik dengan alasan sudah tidak ada kesesuaian pandangan, sudah tidak ada rasa cinta kasih, ataupun alasan lain
yang membuat kesimpulan keduanya lebih baik berpisah dan memutuskan lebih baik menjalin sebuah persahabatan. Perceraian yang disebabkan sebuah perselingkuhan akan kita angkat di episode ke-8 ini menjadi bagian pertama, dan kita lanjutkan pada bagian kedua tentang harta dan keturunan. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, alasan sebuah perceraian dapat kita kelompokkan bahwa hal itu terjadi dikarenakan oleh dua hal: faktor keinginan salah satu pihak dan faktor keinginan kedua belah pihak. Faktor keinginan salah satu pihak di antaranya bisa disebabkan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini bisa terjadi berasal dari kedua pihak, baik secara fisik maupun secara verbal. Bisa juga disebabkan faktor psikologis, dan sebenarnya sangat banyak lagi lainnya. Di sini kita lebih menekankan yang disebabkan perselingkuhan, yang mana pihak yang berselingkuh lebih ingin meneruskan hubungannya dengan meningkatkan status perselingkuhan ke arah perkawinan, sekalipun dengan mengorbankan perkawinannya yang sebelumnya. Bisa juga pihak pasangan yang diselingkuhi yang mengajukan perpisahan dikarenakan merasa dikhianati. Faktor keinginan salah satu pihak ini juga bisa terjadi dikarenakan tidak terrealisasinya harapan-harapan seperti ketika mereka memadu kasih atau pacaran. Padahal harapan ini sendiri tidak ada di dalam janji pernikahan, seperti kekayaan, keberadaannya anak, dan lain-lain. Sedangkan faktor keinginan kedua belah pihak lebih banyak terjadi dikarenakan hubungan yang semakin dingin atau memudarnya cinta kasih di antara keduanya. Marilah kita melihat satu persatu. Saudara-saudara yang terkasih, perselingkuhan bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama, pihak yang melakukan perselingkuhan yang memang tidak pernah bisa dapat menahan hasrat hatinya. Artinya, memang sifat pemogoran atau hamba nafsu birahi ini adalah identitasnya. Untuk tipikal seperti ini, memang akan membuat menderita pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya membutuhkan hati yang sangat besar untuk merubah yang bersangkutan untuk sadar. Apabila kedua belah pihak memiliki karakter yang sama, maka rumah tangga mereka akan terlihat adem ayem, dan mereka bisa hidup di dalam legalitas sebuah perkawinan yang sah di hadapan manusia, tetapi tidak pernah sah di mata Tuhan, dikarenakan mereka membohongi Tuhan. Di sini sangat terlihat mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali. Di dalam hidup ini, terkadang seseorang tidak dapat menahan diri dan jatuh ke dalam perselingkuhan sesaat. Segera bangkit dan mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi lagi. Bila ini akan terjadi lagi, ingat pasanganmu dan janjimu kepada Tuhan dan tinggalkan selingkuhanmu itu. Saudara-saudara yang terkasih, faktor kedua dalam perselingkuhan diakibatkan tidak ada atau kurangnya perhatian dari pasangan hidupnya. Perhatian ini sangat penting, walaupun sebenarnya bisa diawali dengan hal-hal yang sangat kecil.
Tetapi bila hal-hal yang sangat kecil sudah tidak bisa diharapkan, maka sudah dapat dipastikan ada masalah di dalam keluarga tersebut. Dan tidak mengherankan bila keduanya bisa tidur di kamar terpisah. Kondisi ini sudah berada di dalam tingkat yang sangat berbahaya di dalam sebuah rumah tangga, dan menjadi sangat rentan untuk terjadinya sebuah perselingkuhan. Bisa juga terjadi dikarenakan salah satu pihak tidak memiliki kemampuan lagi dalam melakukan tugasnya untuk pasangannya. Ini juga bisa sebagai pemicu sebuah perselingkuhan. Dibutuhkan saling pengertian dari kedua belah pihak. Dari semua penyebab ini, sebagai bahan renungan untuk kita, apakah solusinya hanya berupa perselingkuhan? Bila di kepala kita hanya ada itu, berarti di otak kita yang ada hanyalah seksualitas. Saudara-saudara yang terkasih, sebagian akan membantah dengan mengatakan bahwa seksual itu juga sangat penting. Dan harus saya jawab, itu sangat benar. Tetapi kita jangan lupa, bukan itu yang terpenting. Yang jauh lebih penting adalah membimbing atau menuntun pasangan kita untuk mau menyadari bagaimana seharusnya hidup dalam berumah tangga. Kita bisa membantah lagi dengan mengatakan, itu sudah saya lakukan. Mau sampai kapan saya menunggu? Jawabannya sangat sederhana. Sampai kita mati. Ketika kita sudah mati di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, di dalam Tuhan, yang artinya di dalam perbuatan yang tulus, maka kita bisa bertanya ke Tuhan kelak, mengapa Tuhan memberi pasangan hidup yang seperti itu? Tuhan hanya tersenyum. Lupakanlah itu, engkau sudah di sorga. Iya, kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Dia terkadang memberi kita sebuah masalah untuk menguatkan kita, dan di sepanjang hidup kita sudah berbuat untuk melakukan hal yang baik untuk membenahi pasangan kita. Sekalipun terlihat tidak berhasil, itu bukanlah masalah. Itu adalah misteri Tuhan. Tuhan hanya melihat kualitas hati, bukan kuantitasnya. Saudara-saudara yang terkasih, seksualitas tidak bisa lepas dari maksud Tuhan untuk memberi manusia kesempatan memiliki keturunan, atau yang lebih dikenal dengan procreation. Dan di samping itu juga sekaligus diperoleh creation, atau rasa kenyamanan dan kenikmatan akibat dari procreation ini. Melihat sumber asal kedatangannya, maka sebenarnya kita manusia tidak bisa membuatnya menjadi barang permainan, karena asalnya dari Allah. Dewasa ini, banyak orang hanya mengambil sisi kreasinya saja dan tidak peduli bagaimana caranya. Akibatnya, banyak kelompok masyarakat menjadi mengkultuskan seksualitas ini menjadi tujuan utama hidup mereka. Tetapi, bila kita melihat sumber asalnya, maka seharusnya kita memperlakukannya dengan kudus, karena Tuhan itu kudus. Inilah yang membuat di kekristenan disebut sebagai pernikahan kudus. Di sini lebih ditekankan pada janji setia sampai mati, sama seperti Kristus yang sedemikian setia pada penugasan dari Bapanya, dan Dia rela mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Kristen, banyak yang memposisikan
bahwa tidak adanya perceraian di dalam kekristenan selain oleh karena kematian menjadi sebuah kutuk atau malapetaka atau kesialan. Yang diizinkan Tuhan adalah masing-masing boleh mengambil waktu menyendiri untuk membeningkan pikirannya, atau dengan kata lain, berdoa. Bila kita mendalami kebenaran maksudnya, kita tidak akan pernah sampai pada istilah malapetaka atau kutuk atau kesialan itu. Hal itu hanya bisa terjadi dikarenakan kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Kita gagal memahami arti menjadi satu daging. Di dalam konteks berpikir kita, hal tersebut kita kotakkan hanya dalam bingkai seksualitas. Terlebih bila kita kaitkan dengan kesaksian Alkitab bahwa tubuhmu bukan milikmu, tetapi milik suami atau istrimu. Secara seksualitas, memang itu terkandung di dalamnya, yang artinya tubuh kita adalah milik pasangan kita, bukan menjadi hak kita semata. Tetapi arti yang lebih dalam lagi adalah kita di hadapan Tuhan adalah sehati dan sepikir. Sekalipun ada dua tubuh, tetapi segala-galanya adalah satu keputusan. Bila kita perhatikan pasangan yang saling mencintai di dalam kasih Tuhan, seiring umur mereka semakin menua, maka wajah keduanya semakin serupa, semakin mirip. Dari sini terlihat beban batin kedua pasangan ini sama. Segala beban hidup mereka tanggung berdua. Di sini sudah terjadi persekutuan dua manusia, pria dan wanita, menjadi satu daging di dalam satu kehendak. Inilah yang diinginkan Allah. Inilah keluarga Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.